Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara adalah orang yang luar biasa karena saudara memiliki roh Allah yang luar biasa, melebihi apa yang saudara pikirkan. Itu sebabnya Allah menginginkan saudara melakukan perkara-perkara yang besar bagi kerajaan Allah. Untuk mendapatkan angka 4, seringkali kita hanya terbatas dengan cara 2 tambah 2. Padahal untuk mendapatkan angka 4, sebenarnya setiap kita bisa menggunakan berbagai cara. Contohnya 2 pangkat 2. Atau 2 kali 2 jumlahnya juga 4, atau 5 kurang 1 jumlahnya juga 4, dan sebagainya. Kita seringkali berpikir hanya pada satu cara saja, tidak mau mencoba untuk berubah dan menggunakan cara lain ketika kita menghadapi suatu masalah. Allah kita adalah Allah yang tanpa batas, mempunyai banyak cara untuk melakukan sesuatu terhadap kita, umatnya. Tuhan memberikan kita pikiran yang kreatif sehingga kita bisa berpikir secara luar biasa atau berpikir secara tidak terbatas. Berpikir seperti Allah berpikir tidak di dalam box, berpikir di luar box atau di luar kotak. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah think out of the box, berpikir di luar box atau di luar kotak. Ada beberapa hal terkait dengan think out of the box. Yang pertama, maksud think out of the box dijelaskan di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksud think out of the box ini adalah berpikir yang tidak terbatas. Berpikir seperti Allah berpikir, itu maksudnya. Istilah proneo artinya memikirkan atau berpikir atau mempunyai pemikiran atau berpendapat, bersikap atau menghormati. Itu digunakan 26 kali. Nah, Filipi 2 ayat 5 menegaskan agar setiap orang percaya mempunyai pikiran Kristus di dalam hidupnya. Dengan kata lain, ternyata ada pikiran manusia berdosa yang tidak diterangi firman Allah atau yang tidak diterangi pikiran Kristus. Itu adalah pikiran yang terbatas. Secara jelas firman Tuhan menegaskan supaya setiap orang mempunyai pikiran Kristus atau berpikir seperti Kristus berpikir di dalam kehidupan ini. Yang dimaksudkan di sini bukan berarti kita tidak sama sekali memakai pikiran kita untuk melayani Allah, tetapi pikiran kita diterangi oleh Allah, oleh firman-Nya. Itu sebabnya pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Suatu pikiran yang tidak terbatas untuk berpikir hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi maksud daripada think out of the box ini adalah berpikir bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi berpikir seperti Kristus berpikir. Allah kita adalah Allah yang kreatif, yang tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Dia adalah Allah yang tidak terbatas dengan hanya satu pola, namun dengan banyak pola. Allah berpikir bagi kita sebegitu rupa, sebegitu kreatif.
Manusia sebagai makhluk kesayangannya diciptakan sangat spesial karena serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Namun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa mendorong iblis berpikir bahwa manusia yang diciptakan Allah tersebut telah gagal, atau Allah itu sendiri telah gagal menjaga manusia dari ketaatan kepadanya, yang tentunya akibatnya adalah maut atau neraka. Iblis bisa saja berpikir bahwa tidak ada lagi ciptaan Allah yang bisa bersekutu dengan Allah, dan tampaknya kemenangan akhir ada di pihak iblis karena manusia jatuh di dalam dosa. Namun pikiran Allah begitu kreatif, begitu proaktif, begitu tidak terbatas, sehingga Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi penebus dosa manusia. Yesus Kristus dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketaatan menghadapi penderitaan. Suatu pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus berpikir secara luar biasa, melebihi pikiran manusia pada umumnya, karena rela mati di kayu salib, bukan karena dia berdosa atau menanggung hukuman atas kesalahannya sendiri, melainkan untuk menanggung dosa manusia. Suatu pikiran yang mulia, berpikir untuk kepentingan orang lain. Suatu pikiran yang tidak terbatas untuk diri sendiri. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus merupakan contoh konkret dari berpikir di luar kotak. Think out of the box. Kolose 3 ayat 1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Setiap orang percaya seharusnya mengenakan pikiran Kristus dalam menghadapi segala perkara. Kita tidak boleh berpikir putus asa pada saat menghadapi permasalahan, dan tidak hanya melihat keterbatasan diri sendiri. Pikirkan hal-hal yang rohani seturut firman Allah. Hal-hal benar, hal-hal bermoral, hal-hal positif dan baik. Pikirkan bahwa Allah sanggup menolong kita dalam segala perkara. Bukan berpikir seperti orang lain yang tinggal di bumi pada umumnya, yang selalu berfokus pada masalah yang besar yang tidak ada jalan keluarnya. Edwin Cole berkata, saat kita berkata bahwa kita tidak bisa, maka pada saat itu juga sebenarnya kita menghalangi Allah untuk bekerja dengan luar biasa di dalam maupun melalui hidup kita. Itu sebabnya berpikirlah seperti Allah berpikir. Allah berpikir untuk menyatakan kepedulian, untuk menyatakan cinta, sanggup kita lakukan karena dia bersama dengan kita. Yang kedua, metode think out of the box, yaitu positive thinking. Filipi 4 ayat 8 berkata, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita sebagai anak-anak Allah seharusnya selalu mempunyai pikiran yang positif, atau memikirkan semua hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ketika pikiran kita selalu dipenuhi dengan semua hal tersebut, maka secara alamiah sikap, keputusan, dan tindakan kita juga akan berubah seperti apa yang kita pikirkan. Positive thinking mengakibatkan setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah think about forgiveness. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga di sorga akan mengampuni kamu. Saat kita mengampuni orang yang bersalah, maka Bapa akan mengampuni kesalahan kita juga. Tetapi sebaliknya, bila kita memilih untuk tidak mau mengampuni
maka Bapa juga tidak mengampuni kesalahan dosa kita. Banyak orang tidak mau mengampuni ketika disakiti, bahkan berkata sampai mati pun tidak mau mengampuni. Merupakan suatu yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri bila mana seseorang tidak mau untuk melepaskan pengampunan. Dalam banyak kasus Bapak Ibu, kita perhatikan, khususnya di kasus medis dan kejiwaan, dijumpai berbagai penyakit gangguan jiwa ternyata berakar dari suatu sumber, yaitu tidak bisa mengampuni. Dalam pelayanan pastoral kita jumpai orang-orang tertentu yang kepahitan terhadap pasangan hidupnya. Mungkin karena kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan hal-hal negatif lainnya, menyebabkan terjadinya gangguan fisik dan jiwa. Ada yang sakit makronis, sakit jantung, bahkan sakit jiwa. Dan ketika dikonseling dan didoakan, terjadi kesembuhan fisik dan juga kesembuhan jiwa. Ada orang tidak mau mengampuni ketika disakiti, bahkan berkata sampai mati tidak mau. Hal ini sangat merugikan dirinya. Kenapa saudara? Karena dia tidak mau melepaskan pengampunan. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa mengampuni orang lain. Bahkan orang terdekat sekalipun, bila menghayati dengan baik bahwa Kristus telah mengampuninya, tanpa mengingat kesalahan dan dosa yang dilakukan. Bahkan setelah memohon pengampunan, masih berbuat dosa, Kristus pun tetap memberikan pengampunan. Kristus tidak hanya sekali bersedia memberikan pengampunan, sebab pengampunan Kristus tidak terbatas adanya. Kristus adalah contoh terbaik dalam memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Maka semestinya setiap orang percaya di dalam Kristus juga bisa mengampuni. Metode think out of the box ditunjukkan dengan melepaskan pengampunan kepada orang lain dan tidak menyimpan sakit hati. Positive thinking yang kedua, think about giving. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Alkitab menjelaskan bahwa ukuran yang kita pakai pada akhirnya akan dipakai juga untuk mengukur seberapa banyak nanti yang akan kita terima. Allah mencurahkan berkat-Nya secara melimpah bila kita memberi yang terbaik menurut standar Allah. Allah memberikan pujian bagi kita bahwa terlebih bahagia untuk memberi daripada menerima. Prinsip ekonomi menyatakan mengeluarkan sedikit-dikitnya untuk mendapatkan yang lebih banyak. Melihat segala keterbatasan diri akan menyebabkan kita sulit sekali untuk bisa memberi. Contohnya kalau orang pelit nih ya, akan berkata bila mempunyai uang 100.000 dan harus persepuluhan 10.000, maka uangnya akan kekurangan dan nilainya menjadi tinggal 90.000. Artinya akan merasa ragu karena memberi atau mengembalikan persepuluhan. Seorang sahabat saya berkata pada saya bahwa ia terpanggil untuk melayani di Vietnam, sehingga seluruh uang tabungannya digunakan untuk pelayanan misi ke Vietnam, meskipun sebenarnya itu bisa digunakan untuk investasi dalam bisnis. Manusia selalu cenderung untuk melakukan segala hal dari apa yang dipunyai, dari yang dimilikinya. Dia merasa puas. Secara tidak sadar sebenarnya saat itu juga dia sedang mengukur dirinya dari keterbatasannya. Bagaimana cara kita mengukur diri kita akan berakibat kepada penyediaan yang Allah akan berikan pada kita. Jangan berpikir atau mengukur diri dengan keterbatasan kita, tetapi berpikirlah seperti cara Allah berpikir. Perhatikan apa yang Alkitab katakan di dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Selanjutnya Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mari kita memberi dan menabur di lahan yang subur yang Tuhan berikan, yaitu di ladang Tuhan. Maka kita akan menuai secara berkelimpahan.
Positive thinking yang ketiga, think about holiness. Berpikir tentang kekudusan. Yohanes 17 ayat 7 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Allah adalah kudus. Maka kita yang mengalami pengampunan dosa, baik dosa turun maupun dosa imputasi dari nenek moyang kita, wajib hidup kudus. Progressive sanctification atau kekudusan terus-menerus atau kekudusan pengalaman ini terjadi dari hari ke hari, bisa kita rasakan atau kita buktikan karena kuasa firman Allah yang bekerja di dalam kita. Kuasa firman Allah memberikan kekuatan dan kemenangan sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan atau berkenan kepada Allah. Ketika seseorang tergoda untuk berpikir atau berbuat dosa, maka semestinya orang tersebut berdoa untuk bisa berpikir dan tidak berbuat dosa. Maka Roh Kudus pasti memampukan atau memberikan kemenangan atas pergumulan tersebut. Keputusan untuk hidup kudus setelah menerima Yesus secara pribadi adalah merupakan keputusan yang mulia, yang tentunya perlu bergantung pada kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus memiliki waktu-waktu sendirian dengan Allah setiap saat dalam penyembahan, doa, dan merenungkan firman, agar kemampuan untuk hidup kudus ini semakin diperkuat. Ambil waktu khusus untuk bersekutu dengan Allah di tengah-tengah kesibukan. Jangan izinkan ada alasan-alasan yang bisa dibenarkan untuk membuat kita mengabaikan hidup kudus, sehingga kita berorientasi melakukan pelanggaran kekudusan. Pikirkan bahwa hidup kudus adalah salah satu cara untuk melihat pertolongan dan kuasa Allah dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bahkan Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa think out of the box dimulai dengan maksud think out of the box, kemudian dilanjutkan dengan metode think out of the box, dan kemudian diakhiri dengan manfaat think out of the box, yaitu berubah menjadi sempurna, seperti yang dijelaskan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perintah untuk tidak menjadi serupa dengan dunia akan membuat setiap orang percaya bisa membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan, yang sempurna. Satu perubahan yang terjadi dimulai dari akal budi kita. Cara untuk mengeluarkan satu gelas air yang pekat, satu gelas kopi, satu gelas pekat yang berisi kopi, maksud saya, tidak harus menumpahkan kopi yang di dalam gelas tersebut, tapi bisa dilakukan dengan cara mengisi air tersebut dengan air jernih secara terus-menerus sampai yang lama terbuang dan digantikan dengan isi yang baru. Manfaat think out of the box adalah berpikir bahwa Tuhan bisa mengubah karakter kita menjadi baik. Hal ini dijamin oleh Alkitab, saudara-saudara, sebagaimana dijelaskan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah sanggup mengubah cara berpikir kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Allah dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Pikiran kita berubah, diikuti dengan perilaku yang baik. Hal ini tentu menjadi kehendak Allah bagi kita, umat Allah yang diberkati Tuhan. Think out of the box atau berpikir di luar kotak, suatu pikiran yang tidak terbatas. Berpikir seperti Kristus bisa berpikir. Ini terjadi
sangat mungkin terjadi. Pertama, mengerti maksud atau pengertian dari think out of the box. Berpikir yang tidak terbatas adalah berpikir seperti pikiran Kristus, bukan berpikir manusiawi, bukan berpikir alamiah untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, menggunakan metode atau cara think out of the box, positive thinking, yang dinyatakan dengan memberikan pengampunan, giving, ataupun juga offering, memberikan persembahan, sesuatu yang bisa dinikmati oleh saudara seiman, dan holiness. Ketiga, mengalami atau merasakan manfaat atau hasil think out of the box, yaitu berubah menjadi sempurna atau menunjukkan perilaku yang baik. Haleluya! Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.